Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Tarigan, NIM 1101201323 dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan media sosial di kalangan masyarakat sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah Literasi Data kelas TT43 gabungan 0910. Daftar isi. Di sini kita akan membahas yang pertama pendefinisian pertanyaan riset dan identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga evaluasi kualitas data, yang keempat visualisasi data, yang kelima uji statistik, dan yang keenam hasil dan kesimpulan. Selanjutnya pendefinisian pertanyaan riset. Di sini pertanyaan riset yang diambil adalah apakah penggunaan media sosial bergantung di kalangan masyarakat? Dari pertanyaan riset, di sini sudah mencakup kriteria beberapa pertanyaan berikut. Tidak terlalu sederhana dan terlalu kompleks. Apakah dibutuhkan lebih dari sekedar analisis sederhana? Apakah kita memiliki data yang cukup dan jenis data yang tepat? Dan apakah bisa didapatkan jawaban yang jelas? Selanjutnya, analisis dan klasifikasi pertanyaan riset. Di sini ada analisis variabel yang mencakup. Pertama, media sosial yang digunakan menggunakan skala rasio, lalu waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial dalam sehari menggunakan skala rasio, dan jenis media sosial yang paling sering digunakan menggunakan skala nominal. Lalu ada juga klasifikasi variabel yang mencakup variabel kuantitatif, yang mencakup banyaknya keaktifan pengguna media sosial, jumlah platform media sosial yang digunakan, waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial, dan ada juga variabel kontinu, yang mencakup waktu yang digunakan untuk mengakses media sosial. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kali ini menggunakan survei dengan menyebar kuesioner dengan menggunakan Google Form. Lalu langkah-langkah pengumpulan data. Menentukan tujuan dari metode pengumpulan data atau survei agar dapat menganalisis apakah media sosial bergantung pada masyarakat. Lalu mengidentifikasi variabel yang sudah ditentukan. Lalu membuat rancangan survei melalui kuesioner berdasarkan variabel yang tergolong data primer dan terstruktur. Lalu proses pengumpulan data. Berikutnya adalah klasifikasi variabel, yang di mana banyaknya pengguna media sosial, data primer, dan data terstruktur. Lalu platform media sosial yang paling sering digunakan, data primer dan data terstruktur. Dan berikut alokasi waktu untuk mengakses media sosial, data primer dan data terstruktur. Selanjutnya, evaluasi kualitas data. Ada 4, yaitu complete, coherent, correct, dan accountable. Yang pertama, complete. Dari data yang diperoleh itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan saya. Tersedia semua variabel yang saya butuhkan, tersedianya nilai dari unit yang saya butuhkan. Lalu coherent. Hasil data survei yang saya miliki konsisten dan sesuai dengan logika serta menggunakan cara volume integrity. Berikutnya ada correct. Data yang telah tersedia dari hasil survei telah tervalidasi kebenarannya, dan dalam melakukan validasi data dilakukan secara hati-hati dan secara teliti. Lalu accountable. Data yang diperoleh pun bisa dipertanggungjawabkan karena diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner survei. Selanjutnya visualisasi data pengguna media sosial. Pada penelitian ini, keaktifan responden menggunakan media sosial adalah 100%. Dengan demikian, 90 responden tanpa membandingkan gender semuanya aktif menggunakan media sosial. Lalu penggunaan platform media sosial. Dari beberapa jenis platform media sosial ditawarkan, hanya 8 platform media sosial yang dipilih responden. Sebagian besar masyarakat menggunakan aplikasi WhatsApp yang sering digunakan, yaitu WhatsApp dengan jumlah mencapai 97,8% responden.
Selanjutnya, kategori usia pengguna media sosial. Berdasarkan hasil pengolahan data dari 90 responden, terbagi 3 kategori usia, yaitu umur di bawah 18 tahun, 18 sampai 24 tahun, dan di atas 24 tahun. Dapat dilihat bahwa pada usia 18 sampai 24 tahun, ada 81,1% yang paling banyak berkontribusi menjawab survei tersebut. Setelah kita melihat datanya, maka kita akan menghitung ukuran pemusatan data dan ukuran variabilitas. Yang dimana ukuran pemusatan data nilai yang diperoleh adalah 30 dan ukuran variabilitasnya nilai yang diperoleh adalah 1389. Selanjutnya, durasi waktu menggunakan media sosial. Dapat dilihat bahwa durasi waktu rata-rata dalam mengakses konten media sosial setiap harinya diketahui bahwa sebagian besar responden menghabiskan waktu rata-rata 7-12 jam per hari. Lalu kita cari ukuran pemusatan data dan ukuran variabilitasnya. Untuk ukuran pemusatan data, nilai yang diperoleh adalah 22,5 dan ukuran variabilitas nilai yang diperoleh adalah 141,66. Selanjutnya kita mencari uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji Z karena data yang didapatkan lebih dari 30. Pertanyaan risetnya, apakah media sosial bergantung di kalangan masyarakat? Keterangan dari 90 responden, rata-rata yang mengisi kuesioner diketahui 45. Spesifikasi awal yang ditetapkan dalam pengisian kuesioner 45. Uji dengan taraf spesifikasi 5%. Apakah jumlah masyarakat aktif menggunakan media sosial lebih banyak dibandingkan yang tidak aktif menggunakan media sosial? Dan ditemukan 90 data yang keaktifan menggunakan media sosial. Lalu kita cari pengolahan datanya dengan HO sama dengan 90 dan H1 tidak sama dengan 90. Lalu untuk alfanya 5% sama dengan 0,05. Lalu kita cari sigmanya 45 dan N-nya 90. Kita menggunakan rumus uji statistik, maka hasil Z-nya sama dengan min 9,49. Lalu kita buat daerah kritisnya sebagai gambar berikut. Lalu kita buat keputusannya tidak diterima pada HO dengan alfa 0,05. Artinya keaktifan menggunakan media sosial tidak menjamin ketergantungan terhadap masyarakat. Lalu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden atau masyarakat merupakan pengguna aktif media sosial. Media sosial sudah menjadi bagian keseharian masyarakat. Pada penelitian ini, keaktifan responden menggunakan media sosial adalah 100%. Tanpa membandingkan gender, semuanya aktif menggunakan media sosial. Sebagian besar masyarakat menggunakan aplikasi WhatsApp yang sering digunakan. Dan pada waktu akses, sebagian besar responden menghabiskan waktu rata-rata 7-12 jam per harinya. Selain itu, dapat dilihat pula dari segi intensitas masyarakat bermedia sosial, serta kemudahan fitur yang diberikan oleh platform media sosial akan membuat masyarakat betah dalam bermedia sosial. Dan hal itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengaruh media sosial terhadap gaya hidup masyarakat memiliki dampak positif dan negatif. Sekian hasil presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.